Dan juga ada abang kita. Juga. Dan juga jangan kita lupakan ya yang sering mengiringi musik kita, yaitu Kak Erina. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita jangan lupa siapkan Alkitab ya. Dan terlebih lagi kita siapkan hati, pikiran, dan juga sikap yang baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ke ibadah kita bernyanyi, yaitu indahnya saat yang teduh. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak. Terima kasih Yesus. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat untuk minggu kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca epistel untuk minggu kita hari ini yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah epistel kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Yuk kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi Kasih Yesus. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sebagaimana teman-teman kita mengaku iman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Kok kayaknya kurang ceria ya? Kita ulang lagi ya sama-sama. Yuk kita mulai. Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Oke adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini 26 Juli 2020. Yang pertama, kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, abang pendeta beserta para haladu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 26 hingga tanggal 1 Agustus 2020. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman kedua yaitu tentang protokol kesehatan. Nah, seperti yang dianjurkan pemerintah, sampai saat ini kita harus pakai masker ya. Kalau kita mau pergi kemana-mana harus menggunakan masker. Terus yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Yang tiga, yaitu kita harus menjaga makanan kita 4 sehat, 5 sempurna, supaya gizi kita tetap ada ya adik-adik. Jaga kesehatan kita, supaya kita bisa selalu bersukacita bersama keluarga kita. Nah, pengumuman yang ketiga adik-adik itu tentang PR sekolah minggu. Apa sih PR-nya? PR-nya yaitu dari lorong 1A hingga lorong 3, PR-nya menyanyikan lagu Kasih Yesus. Nah, syaratnya menyanyikan lagu Kasih Yesus harus sesuai dengan gaya-gaya yang dibawakan oleh guru sekolah minggu HKBP 3 Rasa. Yang tadi ya, tidak boleh melalui internet ya. Selama ini adik-adik lagunya benar ya, tapi gayanya dari internet terus. Nah, sekarang yang kakak sekolah minggu minta lagunya harus dari gaya kakak sekolah minggu kita yang telah dilakukan oleh kakak sekolah minggu tadi. Nah, terakhir divideokan. Videonya, maaf adik-adik, maaf orang tua kami, videonya wajib dikirimkan melalui Facebook, bukan melalui WA. Maaf ya, kami minta dari guru sekolah minggu, videonya harus di-share di Facebook guru horongnya masing-masing. Nah, bagi orang tua kami yang adik-adiknya, yang anak-anak sekolah minggu belum aktif selama ini, masih banyak loh. Dari horong 1A, 1B, horong 2, dan horong 3 masih banyak yang belum aktif mengerjakan tugas. Jadi kami mohon supaya orang tua kami mengajak adik-adik kami untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Demikian pengumuman kita adik-adik sekolah minggu untuk minggu ini. Selamat bersukacita. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Jangan lupa siapkan hati dan terlebih lagi siapkan Alkitab ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi bahasa cinta.
kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah, dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, pada hari ini, pagi yang indah ini kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami, karena kami tahu semua kehidupan kami adalah kehendak Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur, karena 1 minggu ini kami boleh diberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Ya Allah, berikan roh kepintaran kepada kami agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan firman-Mu. Beri kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang singkat ini, yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita buka firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam cengkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang satu tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami ucapkan karena firman-Mu telah sampai kepada kami. Ajari kami dan beri kekuatan agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kami yang di surga, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, dan kami bisa mendengar dengan baik, terlebih melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan. 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 Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nggak kedengaran suaranya, kurang kedengaran. Ayo adik-adik kita jawab ya, walaupun kita di dalam rumah, di rumah masing-masing. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke adik-adik, tadi
kakak sudah mengawali dengan lagu pujian "Diberkatilah anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan". Nah, adik-adik, khotbah kita pada minggu ini yaitu yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Tetapi adik-adik sebelumnya, adik-adik udah disiapkan belum Alkitabnya tadi? Waktu Amang Parhalado kita membacakan khotbah ini, karena tadi sudah dibacakan oleh Amang Parhalado kita. Nah, sekarang kakak hanya melanjutkan isi khotbah tersebut melalui cerita Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Itulah tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Amang Parhalado kita. Nah, adik-adik, kakak sekarang akan bercerita dengan judul atau tema kita yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana ya kalau hidup mengandalkan Tuhan? Coba adik-adik, bagaimana kalau hidup mengandalkan Tuhan? Nah, sekarang kakak tanya dulu adik-adik. Kalau adik-adik mau tidur, apakah adik-adik berdoa dulu? Adik-adik bangun tidur, apakah adik-adik mengandalkan Tuhan dulu atau berdoa dulu? Nah, kalau adik-adik makan, berdoa dulu enggak? Apalagi kalau kita mau belajar atau pergi ke sekolah, apakah kita berdoa dulu? Nah, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu HKBP 3 Raksa selalu berdoa melakukan atau sebelum melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita yang akan kakak kasih tahu atau kakak ceritakan kepada adik-adik sekarang. Di suatu tempat atau di suatu desa ada seorang anak, katakanlah itu yang namanya A. Anak A ini apapun yang dia lakukan, dia kelihatan ceria dan semangat. Tidak pernah dia mengeluh apapun keadaannya. Di saat dia mau makan, dia harus berdoa dulu. Di saat dia mau pergi ke sekolah, dia juga berdoa dulu. Bangun tidur juga, atau mau tidur juga, apapun kegiatannya, selalu dia berdoa dulu kepada Tuhan. Nah, di situ dia merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada pada diri dia, makanya dia melakukan segala pekerjaannya itu dengan sukacita dan semangat, tidak pernah bermalas-malasan. Nah, ketemulah dia dengan sahabatnya, katakan itu dengan anak B, namanya B. Dia anak pemalas, dia selalu murung dan dia selalu sedih dan juga suka marah-marah. Kenapa dia seperti itu? Itu tandanya adik-adik, dia mengandalkan dirinya sendiri. Tidak pernah dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Di saat dia mau tidur, dia langsung tidur. Di saat dia bangun, dia tidak pernah berdoa. Di saat dia makan, dia langsung makan, tidak pernah berdoa. Dan juga kalau dia belajar atau pergi ke sekolah, dia tidak pernah berdoa. Bahkan dia selalu marah-marah. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, di antara anak A dengan anak B, siapa yang kita contoh?
Dan siapa di sana yang selalu mengandalkan Tuhan? Adik-adik pasti tahu dong siapa yang mengandalkan anak Tuhan. Tentunya yaitu adalah anak A, karena dia selalu ceria, selalu bersemangat melakukan segala pekerjaannya. Tidak pernah dia marah-marah, tidak pernah dia bermalas-malasan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Sudah sering kita dengarkan tokoh yang ada di Alkitab, yaitu salah satu tokoh. Sebutlah dulu itu Abraham. Adik-adik, kenapa dibilang Abraham itu adalah salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan? Coba adik-adik, pernah dengar nggak ceritanya? Tentu sudah dengar dong, karena kakak guru sekolah minggu udah sering itu mengajarkan itu di sekolah minggu. Nah, Abraham itu disuruh Tuhan pergi dari tanah kelahirannya. Untuk pergi kemana dia tidak tahu. Tetapi dia tidak membantah dan dia tidak bertanya, kemana aku Tuhan pergi? Tidak seperti itu. Tetapi dia di dalam hatinya mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah nanti yang akan menunjukkan tempat untuk Abraham. Ternyata Tuhan menunjukkan tempat untuk Abraham dan juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Nah, yang kedua, ada lagi loh adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan, yaitu Raja Daud. Raja Daud dulu juga kalau melawan musuh-musuhnya, dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Salah satu contoh adik-adik, dia melawan siapa adik-adik? Yang kekar itu loh badannya dan juga punya senjata yang lengkap. Siapa? Namanya siapa? Yaitu Goliat. Dia sangat kekar. Dia pakai itu lengkap dengan pengamanan badannya atau tubuhnya supaya tidak kena peluru sama dia. Dia juga memakai senjata lengkap. Tetapi karena Goliat ini mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi Daud selalu dia mengandalkan Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Tidak ada perlengkapan senjata Daud. Tidak ada untuk melindungi tubuhnya supaya tidak tembus dengan peluru. Dia hanya memakai baju biasa dan dia hanya mengandalkan Tuhan. Bagaimana adik-adik? Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Yang menang Daud. Itu si Goliat itu kalah. Padahal semua badannya ditutupi oleh anti peluru. Tetapi si Daud bisa mengalahkannya hanya dengan mengandalkan Tuhan. Kalau dipikir-pikir adik-adik, nggak bakalan bisa menang si Daud. Nah, dua contoh yang kita ambil tokoh dari Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi masih banyak loh adik-adik tokoh-tokoh di Alkitab yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak itu semua, berarti siapa yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Adik-adik, saran kakak pada adik-adik semua, walaupun adik-adik sekarang masih belajar di rumah karena pandemi COVID-19,
Selalulah andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Belajarlah di rumah dengan baik, berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, beribadah. Walaupun kita di dalam rumah, Tuhan melihat kok, dan Tuhan tahu bahwa kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik bisa dibikin seperti ini. Ambil secari kertas, tulis di kertas itu apa yang akan adik-adik doakan. Misalkan, Tuhan tolong musnahkan atau lalukan pandemi virus COVID-19 supaya kami bisa beribadah lagi di gereja dan juga bersekolah lagi, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman kami semuanya. Bisa seperti itu. Nah, yang kedua, coba ajak orang tua kita supaya kita beribadah di rumah, supaya orang tua kita memberikan nasihat atau membacakan firman untuk kita dan juga bernyanyi bersama. Oke adik-adik, siapa yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Amin. Demikianlah cerita kakak pada minggu ini. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Pasti hidup kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan selalu kami andalkan di dalam hidup kami, supaya kami senantiasa berseru kepada Tuhan dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dikumpulin di situasi wilayah masing-masing, atau bisa juga di guru sekolah minggu masing-masing. Di wilayah masing-masing maksudnya ya. Yuk, sambil membuka persembahan, kita bernyanyi Tuhan betapa banyaknya. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Kami dari guru-guru skala minggu dan juga Kak Hado mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.